Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Kita kembali bertemu pagi hari ini, bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Kita percaya setiap kali kita datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, Dia pasti hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Dan di mana Tuhan hadir, di situ pasti mujizat terjadi. Di mana Allah hadir, di situ Dia bekerja. Di mana Allah hadir, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ ada lawatan Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita bersekutu, menyembah, memuliakan Tuhan segenap hati kita. Mungkin saudara masih baru bangun, ya, capek, lelah. Tapi mari bersemangat, bernyanyilah bagi Tuhan, menyembahlah Tuhan. Karena Tuhan senang dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara yang sedang bersama-sama dengan kami pagi hari ini, ya, saya juga punya kerinduan saudara diberkati. Dan mari kita sama-sama punya kerinduan supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dimanapun berada, ya, boleh juga menikmati berkat yang sama, ya, boleh juga bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jika saudara tidak keberatan, saudara juga bisa membagikan live streaming ini sehingga kita boleh bersama-sama dengan teman-teman yang lain, sahabat yang lain, kita boleh datang bersekutu dekat erat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin, Kau hadir di tengah kami, Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Right in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. Mari angkat pujian kita. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, amen. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you.
bersama kami. Kau hadir di tengah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami rasakan Kau hadir. Engkau bekerja di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau siap menjamah kami. Kau siap menjamah kami. Engkau siap menyembuhkan kami. Engkau siap memulihkan kami Tuhan. Engkau
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Amin. Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan. Amin. Pemulihan terjadi di sini. Kebenaran terjadi di sini. Terima kasih, kami percaya ada kemenangan, ada pemulihan, Amin. ada kesembuhan, Yes. ada lawatan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan hadir bersama dengan kami, Ya. ketika Tuhan hadir di tengah kami, Yes. dimanapun kami berada saat ini, di situ Tuhan hadir dan di situ Tuhan bekerja. Amin. Dan di situ Tuhan menyatakan Ya. mujizatnya. Dalam nama Yesus kami siapkan kembali hati kami untuk bersekutu dengan kuasa firman-Mu. Tuhan memberkati kami dan Tuhan meneguhkan Ya. kami dengan Terima firman. kasih. Kuasa iblis kegelapan, roh jati udara, roh-roh ngantuk, roh-roh apapun itu yang merongrong kami, menghalangi kami untuk menerima berkat firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari pegang kembali Alkitab kita ya. Pegang kembali Alkitab kita. Kita nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk diberkati dengan firman. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 1. Firman Allah masih pagi hari ini masih bicara tentang pembalikan keadaan atau turnaround yang kita alami, yaitu dari keadaan sebelumnya yang berbeda dengan keadaan setelah itu. Artinya ketika engkau ada mengalami masalah, maka saudara akan mengalami pembalikan keadaan. Ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan lakukan. Ketika engkau sedang dalam keadaan sakit, ada kesembuhan yang Tuhan sediakan. Ketika saudara ada dalam permasalahan rumit apapun, ada solusi yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan, ketika saudara sedang berduka cita, bahkan meratap sekalipun, ada sukacita dan penghiburan yang Tuhan sediakan buat kita. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Mari bersemangat dulu ya, kita mau menerima firman Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bersama kita baca ayat firman Tuhan ini demikian. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab, nah ini ya, sebab. Ini menunjukkan kata bahwa dari apapun yang terjadi, dari situasi kondisi apapun yang kita hadapi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, maksud lain dari firman Allah ini artinya bahwa tidak ada apapun itu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Semua bisa Tuhan lakukan. Atau tidak ada apapun yang Tuhan tidak mampu lakukan. Semua Tuhan mampu lakukan. Jadi semua yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil.
Bagi semua yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu jadi mungkin. Karena apa? Karena Tuhan bisa, karena Tuhan berkuasa untuk membalikan keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buka di dalam kitab Injil Markus. Injil Markus pasal 5, Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21. Perhatikan di sana. Sekali lagi Injil Markus 5 ayat 21. Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya, tentang Yesus membangkitkan anak Yairus, saya akan baca dulu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Istri saya akan baca ayat genap. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita lompat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, ayat 35 ya, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kata Yesus, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan beratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya mereka semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dikisahkan di sini Yairus dan keluarganya mengalami turnaround, mengalami pembalikan keadaan. Dari sesuatu yang sebelumnya di mana anak perempuan satu-satunya yang sedang sakit keras, bahkan sudah hampir mati, tetapi dia mengalami pembalikan keadaan di mana anak itu bisa hidup. Bahkan saudara, kata firman Allah, anak itu sudah mati. Ya, ketika Yairus datang hampir mati, tetapi kemudian dia mati, saudara. Tetapi saudara, kuasa Tuhan bekerja dan anak itu bisa bangkit dan bisa hidup kembali. Luar biasa saudara, pengalaman dahsyat dialami oleh Yairus, khususnya anak perempuannya itu, di mana yang sudah mati bisa bangkit. Tetapi mari kita melihat apa yang menjadi rahasia, kenapa Yairus khususnya anaknya ini mengalami pembalikan keadaan, mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat kembali di dalam ayat Markus pasal 5 ayat yang ke-21. Alasan yang pertama, kenapa Yairus dan anaknya ini mengalami pembalikan keadaan. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara juga pasti ya mau rindu mengalami mujizat kuasa Tuhan. Amin saudara, haleluya, puji Tuhan. Ya, di tengah situasi kondisi yang sangat berat hari-hari ini, ya, tapi percayalah masih ada Tuhan yang siap menolong saudara, yang masih ada Tuhan yang siap melakukan mujizatnya atas kita. Ayat yang ke-21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong
datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Nah saudara, langkah pertama untuk kita mengalami mujizat kuasa Tuhan, turn around itu, pembalikan keadaan, kita mesti memiliki satu sikap antusias. Pada waktu itu dikatakan ada banyak orang yang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Ini saudara, ya, ada satu sikap di mana mereka sangat antusias untuk datang bertemu dengan Yesus, untuk datang melihat Yesus. Ada yang berlari-lari untuk datang bertemu dengan Yesus. Ini menunjukkan satu sikap antusias. Dan dari sekian banyak orang itu ada seorang bapak yang namanya Yairus. Dia juga bersama-sama mereka datang berbondong-bondong. Yairus juga adalah orang yang sangat antusias untuk datang bertemu dengan Yesus. Dengar baik-baik saudara, Tuhan mencari hari-hari ini orang-orang yang mau antusias datang mencari Yesus. Tuhan mencari hari-hari ini orang-orang yang begitu semangat untuk datang bersekutu, mendekat kepada Tuhan, bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Orang Tuhan mencari hari-hari ini orang yang rela berkorban apa saja demi datang bertemu dengan Yesus. Korban tenaga, korban waktu, korban capek saudara, untuk saudara mau datang bersekutu dekat dengan Tuhan. Tuhan perhatikan saudara yang datang bersekutu pagi-pagi. Dengar baik-baik, Tuhan perhatikan orang yang datang pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ini menunjukkan satu sikap antusias. Miliki sikap antusias untuk mencari Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Antusias datang berdoa, antusias datang beribadah. Oh, jangan saudara terlena dengan situasi keadaan ini. Ketika situasi kondisi di daerah saudara sudah memungkinkan untuk datang beribadah korporat, beribadah bersama-sama, datang ibadah. Ketika saudara sudah memungkinkan untuk tidak online, datang beribadah saudara. Tunjukkan antusias kita. Haleluya. Haleluya. Mari katakan amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, amin. Yang kedua, mari kita lihat. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ini ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Di tengah kerumunan banyak orang, salah satu di antaranya datanglah Yairus. Ketika Yairus melihat Yesus, dia tersungkur. Nah, saudara, langkah kedua untuk kita mengalami terobosan mujizat kuasa Tuhan, kita mesti memiliki kerendahan hati. Sama-sama katakan apa? Kerendahan hati. Yairus adalah seorang yang rendah hati. Kenapa saya katakan rendah hati? Alkitab mengatakan Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat pada waktu itu adalah orang yang terpandang. Seorang kepala rumah ibadat pada zaman itu, saudara, dia bukan hanya disebut sebagai tokoh agama, tapi dia juga sebagai tokoh masyarakat. Bahkan sekarang sebagai seorang kepala rumah ibadat pada waktu itu, dia juga saudara adalah sebagai tokoh intelektual. Jadi Yairus ini adalah orang yang disebut sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh intelektual. Artinya Yairus ini adalah seorang yang terpandang. Yairus ini adalah orang yang dihormati oleh orang-orang banyak pada waktu itu, oleh orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Jadi untuk kemudian dia datang tersungkur di depan orang banyak di bawah kaki Yesus, di mana kepalanya ini saudara sampai menyentuh kaki Yesus. Itu adalah perbuatan, itu adalah langkah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Tapi itu yang Yairus lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati hari-hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati hari-hari ini. Mereka inilah yang akan mengalami lawatan Tuhan. Saudara ingat di dalam kitab Mazmur 2 sehari 2 hari kemarin, Tuhan yang akan mengangkat kita. Tetapi untuk Tuhan mengangkat kita, Tuhan izinkan kita ada di posisi di mana kita rendah. Yang ketiga,
Maksudnya saudara jangan sombong, jangan angkuh. Amin saudara. Setinggi apapun jabatanmu itu, setinggi apapun karirmu, setinggi apapun saudara gajimu, sebanyak apapun gajimu, sepopularitas apapun saudara, miliki kerendahan hati. Apalagi untuk kita datang bertemu dengan Yesus, miliki kerendahan hati. Saudara, orang yang rendah hati dia bisa berkata, Tuhan Engkaulah segala-galanya. Saudara, orang yang rendah hati dia bisa berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau aku tidak mampu. Oh haleluya, itulah orang-orang yang rendah hati, yang benar-benar menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-23, dan memohon dengan sangat kepadanya. Nah ini langkah ketiga, Yairus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari katakan apa? Kesungguhan hati. Yairus datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia tidak setengah-setengah datang cari Tuhan. Dia tidak sambil-sambilan datang cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh, dia memohon dengan sangat, Tuhan, tolong saya, tolong saya. Waduh, saudara, ini menunjukkan satu kesungguhan hati. Hari kemarin firman Allah sempat menyinggung tentang orang yang sungguh-sungguh. Banyak kali itu disertai dengan air mata. Bukan air mata buaya, tetapi air mata dia betul-betul haru dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, Yairus dengan sungguh-sungguh hati dia memohon kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh dengan dia hari-hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang serius dengan dia hari-hari ini. Kalau engkau mau Tuhan serius dengan saudara, seriuslah dengan Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara mau Tuhan mau sungguh-sungguh dengan saudara, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Bahkan dengar baik-baik saudara, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan lebih sungguh-sungguh dengan saudara. Kalau engkau serius dengan Tuhan, Tuhan akan lebih serius dengan saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat, ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Langkah keempat untuk kita mengalami turnaround, pembalikan keadaan, mengalami mujizat Tuhan, untuk mengalami apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, langkah yang keempat, kata firman Allah di sini, saudara, apa? Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yang keempat itu adalah ceritakan, ungkapkan masalah persoalan hidupmu kepada Tuhan. Bahkan ceritakan sedetail mungkin. Saya berkata kepada jemaat, Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Tapi ingat, Dia juga adalah sahabat baik kita. Artinya apa? Dia adalah tempat curahan hati kita. Amin saudara. Mazmur 62. Dia katakan di sana apa saudara? Mari kita buka Mazmur 62 ya, supaya kita jelas ayat ini. Curahkanlah isi hatimu. Maaf saudara. Ya. Ayat 9 ya. Mazmur 62 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya, tolong istri saya baca. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya.
Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Amin. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Nah, saudara, langkah yang keempat ya tadi ya. Untuk kita mengalami terobosan dari Tuhan, curahkanlah. Jadi ketika saudara datang berdoa, berdoa itu artinya apa? Berkata-kata kepada Tuhan, menyampaikan isi hati. Bahkan pemazmur dia berkata, curahkanlah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Dia adalah sahabat kita yang baik. Amin. Saudara, sahabat kita yang sejati. Tempat perlindungan kita, tempat kita mencurahkan isi hati kita. Jadi saudara, ketika kau sedang punya masalah, baik masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, bahkan sebesar apapun, ceritakan. Menceritakan isi hati kepada Tuhan itu bukan bertele-tele. Saya ingin tanya kepada saudara, ketika Yairus datang, apakah Tuhan tahu pergumulan Yairus? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa anak perempuannya 12 tahun satu-satunya itu sudah hampir mati? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa kemudian akhirnya dia mati? Tuhan tahu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan rindu. Ada saat di mana Tuhan rindu kita datang menghampiri dia, dekat dengan dia, dan ceritakan masalah persoalan kita. Amin saudara. Menceritakan pergumulan hidup kita, sedetil-detilnya, cerita saja kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yairus. Dan yang terakhir, Injil Markus pasal 5 ayat yang Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Tolong istri baca, saudara. Injil Markus pasal 5 ayat yang 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Langkah yang kelima untuk kita mengalami turnaround itu, pembalikan keadaan. Percaya saja. Sama-sama katakan apa? Percaya saja. Imani saja bahwa Tuhan pasti melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Percaya saja ada pembalikan keadaan yang Tuhan akan lakukan. Ketika engkau sakit, percaya saja Dia sembuhkan kita. Amin, haleluya. Ketika engkau ada masalah dalam rumah tangga, percaya saja Tuhan sanggup memulihkan itu. Ketika saudara ada masalah dalam apa saja, percayalah ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan sediakan buat setiap pergumulan kita. Ingat, percaya saja. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, ada 5 hal ya yang ingin saya katakan kepada saudara untuk kita mengalami betapa besar kuasa Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya Allah sanggup melakukan segala perkara. Ingat apa saudara? Ada 5 hal. Datang dengan sikap antusias kepada Dia ya. Yang kedua apa? Datang dengan kerendahan hati. Yang ketiga apa saudara? Dengan kesungguhan hati. Yang keempat apa? Menceritakan segenap persoalan masalah kita, mencurahkan isi hati. Dan yang kelima, percaya saja. Keadaan mungkin kadang-kadang membuat kita tidak ada harapan. Bahkan orang-orang mungkin berkata seperti orang-orang pada zaman Yairus. Apa saudara? Udah gak usah bikin susah guru. Udah mati anakmu, sudah meninggal anakmu, gak usah lagi. Tapi firman Allah berkata, percaya saja. Amin saudara, percaya saja. Jadi ketika kau sudah mengalami kebuntuan, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Apalagi orang-orang di sekitar saudara mendukung saudara. Iya sudah gak bisa, ya kamu memang gak bisa sembuh lagi, ya kamu memang gak bisa dipulihkan lagi ekonomimu, kamu udah bangkrut, kamu sudah seperti ini, gak bisa lagi, cara apapun gak bisa lagi. Tapi dengar baik-baik pada pagi hari ini, ada Yesus, ada Tuhan yang sanggup membalikkan keadaanmu. Engkau pasti ditolong Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, Haleluya, terima kasih. haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saat tiada jalan
pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan. Katakan dengan iman, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, yang membuat kami kadang-kadang sudah tidak mampu lagi. Kami tidak berdaya lagi oleh keadaan ini, Tuhan. Kadang kami putus asa, kami kadang kecewa, Tuhan. Masih ada Yesus bersama kami. Masih ada Tuhan bersama kami yang siap menolong kami, yang siap membalikan keadaan. Oh, kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Ketika Engkau hadir di tengah kami, Tuhan, Engkau melakukan hal yang besar. Moving on me, I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, Lord. I worship you, Lord. You are touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Engkau hadir di tengah kami, Tuhan. Engkau menjamah kami. Saudara yang sakit pagi hari ini, percaya saja Tuhan hadir, maka Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan hadir, maka Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan hadir, maka Tuhan menyembuhkan engkau dari sakit penyakit apapun. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Taruhlah tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Amin, amin, amin. Kata Yesus, kata firman Tuhan, percaya saja, percaya saja. Amin, amin, percaya saja, percaya saja. Dalam nama Yesus, amin. Percaya mujizat itu terjadi, Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Saudara yang masalah dalam rumah tanggamu, engkau sudah putus asa. Tidak ada solusi, tidak ada pemulihan lagi terjadi. Tapi firman Allah datang kepada kita pagi hari ini.
Masih ada Yesus yang berkuasa sanggup memulihkan semuanya di dalam nama Yesus. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Mujizat-Mu dapat terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi dalam rumah tangga kami. Pemulihan terjadi terhadap istri-istri. Pemulihan terjadi terhadap suami-suami, anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi. Amin. Percaya setiap hati Tuhan penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, sikya Yesus. Yang susah Kau akan hiburkan di dalam nama Yesus. Ini pada Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila kami sungguh-sungguh datang kepadamu, sungguh-sungguh datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mencurahkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan bersama Engkau kami akan memperoleh ketenangan, kami akan memperoleh kelegaan, kami akan memperoleh jalan keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah kami dengan firman-Mu. Kau menjamah hati kami, pikiran kami. Kuasai Tuhan pikiran kami Tuhan. Kau pikiran kami adalah medan perperangan. Taruh pikiran-pikiran Kristus di dalam pikiran kami di dalam nama Yesus. Sehingga pikiran-pikiran positif Tuhan yang ada di pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, taruh pikiran Kristus dalam pikiran kami. Amin, amin, amin. Biarlah kami tetap percaya mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi anak-anak-Mu saat ini. Kami mau Tuhan mengandalkan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan akan terjadi, kemenangan akan terjadi Bapa, kesembuhan akan terjadi di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami Tuhan. Amin, Biarlah amin, kami amin. tetap percaya Haleluya, puji kepadamu Tuhan. Tuhan. Haleluya, Tetap hanya haleluya. berharap Amin. kepadamu di Puji dalam Tuhan, nama puji Tuhan. Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat akan tercurah bagi kami. Mujizat akan mendatangi kami Tuhan. Sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Puji di dalam Tuhan, nama amin. Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Tutup amin. bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu melindungi kami, anak-anak kami, suami, istri kami, saudara kami, Haleluya, orang tua kami. haleluya, Di mana mereka haleluya. berada, Kau menjaga, memelihara kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Yes, Tuhan, yes, terima amin, kasih. amin, amin. Puji Tuhan, Terima aku kasih percaya, Tuhan, amin, terima amin. kasih Bapa. Terpujilah ke nama-Mu Tuhan. Percaya dengan Dalam iman, nama Tuhan Yesus. melakukan mujizat. Amin, benar Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari sama-sama katakan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong orang lain, Tuhan tolong saya juga. Amin, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi Tuhan umat-umat pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami Amin. Bapa. Kami akan melakukan segala aktivitas kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kamu berkati Tuhan apapun yang kami lakukan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tak
Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kuasa Allah dinyatakan atas kami. Kami siap melangkah di hari ini bersama Engkau. Pertolongan, kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, naungan Tuhan ada bersama dengan kami. Penyertaan Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami. Itu kami melangkah di hari ini dengan semangat, sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara. Lakukanlah segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan Jesus reigns 7 times. Jesus reigns 7 kali. 2, 3. Jesus reigns. 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 Amin.